Hotman Paris dalam sebuah wawancara menyatakan bahwasanya sebelumnya dia itu ingin membela Agus. Namun belakangan dia mengurungkan niatnya karena fakta-fakta yang muncul belakangan ini kok malah dia berbalik arah nih, ya kan? Lebih mendukung kepada pihak yang berseberangan dengan Agus, begitu loh. Nah, ini mungkin apa yang terjadi kepada Hotman Paris juga terjadi kepada saya dan kepada kalian semua. Di awal kasusnya ini bergulir, kita lebih simpati kan, bahkan bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi kan begitu. Bagaimana caranya begitu. Kita lebih simpati kepada Agus kan. Namun setelah fakta-fakta ditemukan di lapangan, wah, ternyata apa yang dipikirkan Hotman Paris juga mungkin sama dengan apa yang terjadi kepada kalian begitu. Begitu juga kepada saya. Kasus Agus di NTB. Pertama kali saya mendengar kasus itu, saya sedikit ragu-ragu. Karena sempat Hotman 911 sudah hampir membela si Agus. Tapi saya baru teringat, saya sudah melihat orang yang tidak punya tangan, bahkan tidak punya kaki, tapi kemampuannya sama dengan manusia normal. Jadi orang yang disabled tidak punya lengan belum tentu tidak bisa melakukan kegiatan seperti manusia normal. Katanya Agus NTB bahkan bisa membawa motor. Disitulah saya makin ada curiga. Ya, jadi fakta bahwa dia tidak punya lengan tidak menjadi jaminan bahwa dia tidak bisa melakukan pelecehan atau melakukan hal-hal yang telah dituduhkan. Kita lihat perkembangannya, tapi sudah banyak contoh di dunia orang yang tidak punya lengan punya kemampuan yang sama dengan manusia normal karena dia sudah terlatih dari mulai sejak kecil. Tapi kalau buat saya sih tetap ya, ini kategorinya adalah bukan pemerko, tapi pelecehan gitu ya. Karena kalau pemerko sampai sekarang saya belum masuk logika saya. Tapi kalau ini kategorinya tuduhannya itu adalah pelecehan nah, itu bisa masuk akal. Nah, salah satunya ini ternyata bocor nih. Ada korbannya ketika si Agus ini sedang memanipulasi psikologi korban, dan sama korbannya itu direkam nih suaranya Agus ini ketika sedang memanipulasi korban begitu. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan, punya ilmu kan. Kakak tidak senang orang lemah, lap air mata itu luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersih diri, sampai kakak sholat pasti tidak bisa sholat karena ada ganjalan. Rekaman amatir berdurasi 3 menit ini direkam oleh seorang wanita yang diduga akan menjadi korban tersangka Agus. Kakak kan perjuangan kakak, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar enggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa enggak aku minta jangan nekat? Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, ikut gini, buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, sama saya dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain, biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Jadi itulah trik dia memanipulasi psikologi korbannya itu begitu tuh, ya kan? Memang kelihatan banget dia itu ya ya termasuk cerdas lah, cakap gitu loh dalam berbicara, mudah mempengaruhi begitu, mengaruhi orang. Dan ini salah satu foto mungkin sebelum dilakukan treatment ya, ini nih salah satu korbannya mungkin loh ya, ini begitu. Nah, tetapi bagi saya tetap lah ya, ini saya kembali ke ke dasarnya, ke garis besarnya. Kalau tuduhannya ini adalah pelecehan
Nah, ini memang masuk akal. Tapi kalau tuduhannya ini pemerkosa, memang agak sulit dicerna oleh logika ya begitu. Banyak yang memberikan ulasan bahwasanya dia dulu juga pernah katanya oleh atasannya diserang psikologinya gitu loh. Psikologi attack gitu loh. Tapi yang jadi masalah kan yang nyerang ini kan orang normal, kemudian atasannya bisa diancam dengan di PHK, kehilangan pekerjaan, kan banyak faktor. Terus si bosnya ini kan orang normal begitu loh. Jadi masih ada lah ya arah ke sana itu masih bisa logis. Nah, kalau si Agus ini kan saya agak nggak logis. Dia punya kekuatan, dia punya kuasa apa gitu, punya status apa di situ gitu loh. Kecuali dia bos atau bagaimana atau dosen gitu kan. Nah, kalau untuk pelecehan seks itu masih bisa, tapi kalau untuk pemerkosa memang belum bisa dicerna oleh logika begitu loh ya. Karena kalian udah saya jelaskan di awal ya, pelecehan seks itu beda definisinya dengan pemerkosa. Kalau pelecehan seks itu tanpa ada paksaan pun bisa gitu. Contoh lah, saya sudah jelasin di awal di video sebelumnya. Kamu WA dengan bahasa mesum itu bisa kena loh delik aduan pelecehan gitu. Tapi kalau pemerkosa itu di sana harus ada bener-bener pemaksaan. Ya, harus ada pemaksaan di sana, ada tindakan pemaksaan kalau untuk pemerkosa ini. Jadi itulah bedanya. Nah, sekarang kita bicara ancaman hukumannya antara pelecehan dengan pemerkosa. Itu ternyata memang beda jauh ya. Kalau pemerkosa itu ancamannya 5 penjara, sedangkan pelecehan itu hanya 9 bulan penjara. Jadi yang memungkinkan untuk bisa menjerat Agus kalau menurut saya itu adalah pelecehan. Kalau pemerkosa agak sulit, apalagi sekarang si Agus ini kan sudah mengambil pendamping pengacara. Jadi sudah ada pengacaranya begitu loh. Jadi kemungkinan nanti nih yang akan dituduhkan, yang Agus ini akan dijerat, tentu kalau versi saya ini, feeling saya itu menggunakan pasal pelecehan bukan pemerkosa begitu loh. Dengan ancamannya ya, kalau pengacaranya pinter nih bikin argumen pembelaan terhadap Agus, ya sekitar 9 bulan penjara dengan subsidinya itu sekitar 10 juta lah gitu. Nah begitu, dendanya lah 10 juta. Kira-kira sepertilah mungkin ending dari cerita Agus Buntu ini. Jadi ya gimana menurut kalian? Sudah terjawab nih penasarannya? Terima kasih karena sudah menyimak.